Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Baik, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Judul materi kita yaitu mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Yang pertama, pidato persuasif adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak. Seseorang berpidato untuk menyampaikan gagasan, ide, ataupun pendapatnya di depan orang lain secara lisan. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang. Kemudian, kita lanjutkan. Pidato pada hakikatnya adalah kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan banyak orang atau di depan umum. Hal yang disampaikan oleh orator bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Ya, metode berpidato persuasif ada 4. Yang bagian pertama, pidato manuskrip atau berpidato dengan menggunakan teks atau naskah. Seseorang yang berpidato menggunakan metode ini adalah membawa naskah. Naskah tersebut dibaca seutuhnya. Jenis pidato menggunakan metode ini adalah para pejabat dalam acara resmi. Bagian B, pidato memoriter atau metode dengan menghafal. Seseorang yang berpidato dengan cara menghafal menuliskan pidatonya terlebih dahulu. Kemudian tulisan pidato tersebut dihafalkan sampai kalimatnya sesuai dengan catatan. Bagian C, pidato ekstemporan. Pembicara pada pidato ekstemporan membawa catatan kecil. Catatan tersebut digunakan sebagai pengingat urutan isi yang akan disampaikan. Bagian D, pidato impromptu atau pidato dadakan atau tak terduga. Pidato impromptu digunakan untuk acara tidak resmi dan bersifat dadakan. Pembicara ditunjuk secara mendadak dan merupakan sosok yang dianggap paling tepat dalam memberikan sepatah atau 2 patah kata dalam suatu acara tanpa ada persiapan khusus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persuasif memiliki pengertian bersifat membujuk secara halus atau supaya menjadi yakin. Mengacu pada pengertian ini, pidato persuasif adalah pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, jenis-jenis pidato persuasif. A. Sambutan. Sambutan merupakan jenis pidato yang disampaikan secara tertulis atau lisan. Sambutan biasa disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya. Hal-hal yang biasa ditemukan dalam sambutan sebagai berikut. 1. Pembuka atau sapaan, salam, permintaan izin, ucapan syukur dan terima kasih. 2. Ungkapan perasaan atau rasa senang, hormat, ucapan selamat, dukungan moral terhadap kegiatan atau acara, makna atau hikmah dari kegiatan, harapan atau ajakan. Yang ketiga, penutup. Ya, bisa berupa permohonan maaf, ucapan terima kasih, salam penutup. Kita lanjut ke bagian B, pidato pemerintahan atau dinas. Pidato pemerintahan atau pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat. Pidato ini berisi informasi resmi menyangkut kebijakan pemerintah. Bentuknya berupa pengumuman, penjelasan, imbauan, dan pesan pemerintah. Pidato ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pertemuan antara pejabat dengan sebagian masyarakat. Yang kedua, pemerintah dengan media massa. Pidato ini harus jelas, tepat, dan pasti. Pidato pemerintah harus jelas, tepat, dan pasti karena kesalahan dalam penjelasan akan berakibat fatal.
Contoh pidato pemerintahan adalah pidato kenegaraan presiden atau imbauan pemerintah. Bagian C, pidato instansi. Pidato instansi adalah pidato yang bersifat memberi penerangan, penjelasan, dan pendidikan. Pidato ini disampaikan melalui berbagai media massa. Isi pidato harus jelas, tepat, dan pasti. Contoh dari teks pidato instansi adalah pidato kesehatan yang memberikan penjelasan tentang penanggulangan masalah demam berdarah. Yang D, pidato ceramah. Nah, pidato ceramah ini adalah jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Ada juga ceramah yang diselingi dengan sesi tanya jawab antara pendengar dengan penceramah. Masalah yang disampaikan dalam ceramah bersifat umum. Contoh ceramah antara lain ceramah keagamaan, ceramah kesehatan, dan ceramah politik. Tujuan pidato persuasif di sini secara umumnya adalah menyampaikan pikiran dengan maksud tertentu. Tujuan tersebut akan menentukan cara dan materi yang disampaikan. Adapun tujuan dari pidato persuasif adalah sebagai berikut. A. Menggerakkan pendengar. Pendengar akan tergerak untuk melakukan sesuatu sesuai isi pidato yang disampaikan oleh pembicara. B. Menghibur pendengar. Seseorang dapat menghibur pendengar dengan cara berpidato. Berpidato untuk menghibur dilakukan dengan menyisipkan humor, bukan sembarang humor, melainkan humor yang benar-benar menghibur. C. Meyakinkan pendengar. Berpidato bertujuan meyakinkan pendengar untuk mempercayai isi pidato yang disampaikan. Oleh karena itu, isi pidato harus benar-benar meyakinkan pendengar. D. Memberikan informasi. Berpidato bertujuan memberikan informasi atau keterangan kepada orang lain. Pendengar diharapkan memahami dan melaksanakan isi pidato tersebut. Fungsi teks pidato persuasif. Pidato mempunyai beberapa fungsi utama, diantaranya 1. Mempermudah komunikasi. 2. Media komunikasi organisasi. 3. Menciptakan suasana kondusif. 4. Menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, di sini ada Ibu buat cara memersuasi, ya, etika. Ya, cara memersuasi etika yaitu gunakan pendekatan etika. Cara memersuasi emosi yaitu gugah perasaan audiensi. Cara memersuasi logika yaitu buat masuk akal. Ya, sampai di sini anak-anak Ibu semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada Ibu guru. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk latihan kalian di rumah yaitu tugas kelompok. Kerjakan tugas berikut secara berkelompok. Carilah sebuah pidato persuasif, kemudian bacalah dengan saksama. Berdiskusilah dengan kelompokmu untuk mengidentifikasi ungkapan berdasarkan etika, emosi, dan logika yang digunakan dalam pidato tersebut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Sampai bertemu di video-video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat luar biasa.